Ya, faktanya Vietnam selalu jadi ayam sayur lawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Informasi bola selanjutnya, gara-gara hal ini, pengamat sepak bola Vietnam prediksi timnas Indonesia diunggulkan menang ketimbang Golden Star Warriors. Dan yang terakhir, head-to-head timnas Indonesia versus Vietnam, angin segar menuju skuad Garuda. Simak selengkapnya hanya di sini di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026, fakta membuktikan bahwa Vietnam selalu menjadi ayam sayur saat lawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Gawang timnas Indonesia bisa jadi merupakan tempat favorit sederet pemain Vietnam dalam mencetak gol sejak SEA Games di tahun 1997 sampai Piala AFF 2022. Van Sihung, Lee Hyun Duk, Pan Van Tai Em hingga Nguyen Thanh Linh merupakan pemain langganan dalam membobol gawang timnas Indonesia. Tapi semua itu dicetak para pemain Vietnam saat bertanding di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Stadion yang dijuluki panci api oleh publik Vietnam ini sampai ditakuti oleh banyak pakar serta legenda sepak bola negeri Naga Biru. Bahkan diakui oleh publik Vietnam sendiri bahwa sampai sekarang pemain di tim nasional mereka tak satu pun yang berhasil mencetak gol di stadion tersebut. Selain pemain Vietnam saat ini yang belum pernah mencetak gol di Stadion Gelora Bung Karno, Vietnam juga belum pernah menang di lapangan sepak bola ini dalam turnamen resmi. Sejak sepak bola Vietnam berintegrasi kembali dengan sepak bola Asia Tenggara sejak SEA Games di tahun 1991. Dua laga paling dramatis yang pernah diciptakan tim Vietnam melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno adalah hasil imbang 2-2 di SEA Games tahun 1997 dan Piala AFF di tahun 2002. Laga terakhir yang dilakoni tim Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno adalah leg pertama babak semifinal Piala AFF 2022 yang berlangsung pada 6 Januari 2023. Saat itu kedua kubu bermain imbang 0-0 di hadapan sekitar 50.000 penonton Indonesia. Dan tim Vietnam baru mencapai final turnamen tahun itu setelah mengalahkan lawannya 2-0 pada leg kedua di Midin, kata mereka. Ya, statistik buruk Vietnam ini masih akan mengikuti mereka sampai kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia pada Kamis ini. Sekali lagi Vietnam diberi kesempatan bermain di SUGBK, namun apakah mereka dapat mencetak gol atau tidak itu tergantung kondisi. The Golden Star dan Philippe Petrosier boleh saja membawa misi balas dendam usai kegagalan di Piala Asia kemarin, tapi kenyataan bahwa Vietnam sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja membuat pelatih asal Perancis ini pesimistis bisa menang melawan Indonesia. Hasil imbang jadi prestasi terbaik sekaligus membanggakan bahwa Vietnam bisa menang timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Setelahnya memastikan siap memetik kemenangan saat menjamu timnas Indonesia 5 hari berselang pada 26 Maret nanti. Ya, meski begitu kekalahan bukan hal yang mustahil yang bakal ditelan Vietnam dalam dua laga ini, mengingat kondisi mereka dan kuatnya timnas Indonesia saat ini. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pengamat sepak bola asal Vietnam Ha Quang Minh mengakui tim nasional Indonesia semakin kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, ia pun merasa semua itu disebabkan hadirnya pemain naturalisasi. Pernyataan itu diungkapkan oleh Ha Quang Minh jelang timnas Indonesia versus Vietnam. Maka dengan adanya 10 pemain naturalisasi, timnas Indonesia diprediksi bakal menang karena perbedaan kualitas. Ya, timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam dalam laga lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK pada Kamis 21 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berselang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan bertandang ke Midin National Stadium. Dua laga nanti pun menjadi penting bagi timnas Indonesia karena kemenangan akan menjaga asa untuk lolos ke putaran selanjutnya, sebab timnas Indonesia sedang menempati posisi juru kunci di grup F dengan 1 poin dari 2 laga. Sementara PSSI sudah mengumumkan daftar 28 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Vietnam. Dari 28 nama terdapat 10 pemain naturalisasi yang akan tampil dalam 2 laga nanti. Mereka adalah Nathan Choa On, Jordi Amat, Sandy Wallace, Justin Hafner, Tom Hei, Jay Itzes, Mike Locke, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Dan tapi Jordi Amat, Tom Hei, dan Ragnar tidak akan tampil di SUGBK.
Melihat daftar pemain timnas Indonesia, Hak Kwang Min pun mengakui skuad Garuda lebih kuat dibandingkan Vietnam. Menurutnya, timnas Indonesia punya pemain naturalisasi yang bermain di level teratas Eropa, sedangkan pemain Vietnam gagal untuk bersinar di benua biru. Lebih jauh, Hak Kwang Min menganggap Vietnam tak boleh menganggap remeh timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia ingin mengambil alih posisi pertama di Asia Tenggara dan mendapatkan prestasi, tapi bukan menjadi pesaing Vietnam saja. Secara umum, Indonesia tidak boleh dianggap enteng. Mereka ingin menantang posisi nomor 1 Asia Tenggara dan mengincar prestasi, bukan sekedar bersaing dengan tim Vietnam, pungkasnya. Dan di informasi bola yang terakhir, berikut adalah daftar head-to-head antara timnas Indonesia melawan Vietnam. Dari segi head-to-head, kedua tim sudah bertemu sebanyak 28 kali. Dilansir dari bolasport.com, dari 11v11, dalam 28 laga tersebut timnas Indonesia meraih kemenangan sebanyak 9 kali. Vietnam memenangkan laga sebanyak 8 kali, sedangkan 11 laga lainnya berakhir seri. Sementara itu, timnas Indonesia sempat kewalahan ketika melawan Vietnam di era Park Hang-seo. Pasalnya, skuad Garuda tak pernah menang dalam 5 laga yang dijalani. Bahkan timnas Indonesia sempat tumbang dengan skor telak 0-4. Namun Vietnam kini tidak semenakutkan sebelumnya. Terutama setelah dilatih oleh Philippe Petrosier, hasil Piala Asia kemarin menjadi buktinya. Kala itu timnas Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dengan skor 1-0. Hal tersebut sekaligus menjadi kemenangan perdana Sinteyong atas Vietnam bersama timnas Indonesia. Hal ini pun diharapkan menambahkan optimisme timnas Indonesia ketika kembali melawan Vietnam nantinya. Sinteyong, sang pelatih, berjanji Indonesia bakal tampil menggila. Janji Sinteyong tidak terlepas dari performa timnas Indonesia yang kurang garang selama tampil di Piala Asia kemarin. Secara keseluruhan, Garuda hanya mampu melesakkan 3 gol dan kebobolan sebanyak 10 kali di Qatar. Sinteyong mengaku timnas Indonesia merupakan tim terlemah di Piala Asia. Hal ini berangkat dari ranking peserta lainnya di Piala Asia. Tapi, kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan skuadnya berbeda. Ia berjanji Garuda tampil menyerang dan mencetak banyak gol untuk melawan Vietnam. Ya, penampilan di Piala Asia, timnas Indonesia paling lemah dari tim yang berpartisipasi di Piala Asia kemarin. Tetapi timnas Indonesia masih berkembang. Pertandingan melawan Vietnam diupayakan tidak ada kemasukan gol dan mencetak banyak gol. Kami latih seperti itu, ujarnya. Dalam laga tersebut, 3 pemain yakni Jordi Amat, Elkan Bagat, dan Yance Sayuri dipastikan absen karena dibekap cedera. Tapi Sinteyong optimis dapat memberikan hasil yang terbaik dengan komposisi pemain saat ini, termasuk pemain yang berkiprah di Eropa. Apalagi timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari supporter Garuda di laga melawan Vietnam nanti. Saya berusaha semaksimal mungkin. Persiapan melawan Vietnam memang ada beberapa pemain cedera, akhirnya tidak bisa bergabung ke timnas Indonesia. Saya percaya pemain yang ada bisa menunjukkan cara bermain yang terbaik untuk pertandingan besok, ujarnya.